Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 27 Juni 2022 dengan judul Hidup yang Diobahkan Sungguh Nyata. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat-Mu begitu besar bagi hidup dan kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Mari kita ikuti penjelasannya. Banyak orang yang dinilai Allah memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan yang luar biasa, namun melaksanakan sedikit sekali sebab mereka berusaha sedikit pula. Ribuan orang melalui kehidupan ini seolah-olah mereka tidak mempunyai tujuan yang pasti untuk apa mereka hidup. Tidak ada ukuran yang hendak dijangkau. Orang-orang yang begitu menerima upah sebanding dengan pekerjaan mereka. Ingat bahwa engkau tidak akan pernah mencapai ukuran yang tinggi daripada ukuran yang kau tetapkan. Lalu letakkanlah sasaranmu tinggi dan langkah demi langkah, meski itu melalui usaha yang pedih oleh penyangkalan diri dan pengorbanan. Naikilah seluruh anak tangga kemajuan itu. Janganlah mengizinkan sesuatu merintangimu. Nasib tidak menjaring jaringannya mengitari seseorang dengan begitu ketat sehingga dia akan tetap tinggal, tidak berdaya, dan berada dalam keadaan tidak menentu. Suasana yang berlawanan harus menciptakan ketentuan yang teguh untuk mengalahkannya. Mematahkan satu perintang akan memberikan kemampuan yang lebih besar dan keberanian untuk maju. Majulah dengan ketentuan ke arah yang benar dan suasana akan membantumu, bukan merintangimu. Bercita-citalah untuk kemuliaan Tuhan, guna menumbuhkan setiap karunia dari tabiat. Dalam setiap tahapan pembangunan tabiatmu, engkau harus memperkenankan Allah. Hal itu dapat engkau perbuat karena Henokh berkenan padanya, meski hidup dalam zaman yang meresot. Dan ada Henokh pada zaman kita sekarang ini. Tabiat yang dibentuk menurut rupa ilahi adalah satu-satunya harta yang dapat kita bawa serta dari dunia ini ke dunia mendatang. Orang yang berada di bawah pengejaran Kristus dalam dunia ini akan membawa serta setiap perolehan ilahi ke rumah semawi. Dan di sorga kita akan terus-menerus bertumbuh. Kalau begitu, betapa pentingnya perkembangan tabiat dalam kehidupan ini. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 251 dan 252. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan.
Kembali kami datang memanggil dan menyebut akan nama Tuhan. Oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan untuk hidup kami diobahkan dan sungguh nyata di hadapan Tuhan. Dan lebih daripada itu memberikan penekanan khusus kepada kami. Banyak orang yang dinilai Allah memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan yang luar biasa, namun melaksanakan sedikit sekali, sebab mereka berusaha sedikit pula. Ribuan orang melalui kehidupan ini seolah-olah mereka tidak mempunyai tujuan yang pasti untuk apa mereka hidup. Tidak ada ukuran yang hendak dijangkau. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga selalu kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan dan juga di dalam mengambil setiap kebijakan mendatangkan berkat bagi rakyat dan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Curahkan hikmat, pengetahuan sorga, dan dedikasi di dalam pelayanan bagi mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati para panitia pembangunan, para tukang dan juga material yang mereka pergunakan, agar semuanya mereka dapat kerjakan tepat pada waktunya. Dan lebih daripada itu kami berdoa untuk Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah dan setiap siswa. Curahkan hikmat pengetahuan sorga agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. KKR, belajar Alkitab interaktif online, dan juga KPA juga Tuhan memberkati semua pembicara dan narasumber. Kami juga menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka, pelihara mereka, berikan sukacita di dalam tanggung jawab mereka. Kami berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka. Mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.